Mubalikin mubaligo tanpa mengurangi rasa hormat. Mohon maaf kalau ada tokoh yang tidak saya sebut namanya. Kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita dapat bersilaturahim, berkumpul dalam rangka silaturahmi dan talab ilmu. Mudah-mudahan langkah al-mukarramin wal mukarramat semuanya yang dekat maupun yang jauh. Abah Haji Dolah di dia calikna cekap nganggo saja dah Abah Dolah. Ini paman saya dari Tungkal, Jambi. Alhamdulillah bisa bertemu. Yang kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Nin Nasiruddin, Ketua STAI sekaligus Purek UIN Sunan Gunung Jati, para tokoh masyarakat hadirin rahimakumullah. Pembukaan sudah dilaksanakan pada hari Rabu mengikuti taklimul muta'alim mabtudi'a bil arbi'a tamma. Kalau dimulai hari Rabu insyaallah selesai. Yuk kita mulai dengan pembacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Di pesantren Az-Zainiyah ini sejak mulai berdiri tahun 78 setiap bulan Ramadan melaksanakan pengajian. Menurut orang pesantren disebutnya pasaran, Prof. Pasaran. Bukan berarti barang pasar, bukan. Geus kitu we ti dituna susah nolakna wa Kiai Alison pasarannya lah. Artinya pengajian yang diselesaikan dalam beberapa hari selesai satu kitab. Ada yang ilmu nahu, tafsir dan lain-lain. Itulah keikhlasan ulama. Keikhlasan ulama saking ingin memperbanyak lagi ulama. Karena alfiyah kalau dikaji biasa rata-rata 3 tahun. Tapi di dalam bulan Ramadan bisa cuma 10 hari. Pesantren Az-Zainiyah ini sejak mulai 78 sudah melaksanakan pengajian Ramadan 20 hari. Yang dihatamkan biasanya kitab Alfiyah Ibnu Malik 1000 bait, ilmu tata bahasa Arab, nahu, sorob. Yang kedua adalah Jauhar Al-Maknun, ilmu sastra, ma'ani, bayan, badi. Yang ketiga adalah Sulamul Munawwarah, ilmu mantik. 5 tahun yang lalu, kurang lebih tahun berapa ya, tahun 2007, 2006, ada yang minta ingin belajar Al-Hikam. Saya katakan saya sendiri nggak bisa, bukan ahlinya saya di bidang itu. Maka dengan niat belajar saya mengkabulkan permintaan. Sama aja dengan takrib kan. Sa'alani ba'dul asdiqo gitu.
Sebagian teman-teman ada yang minta, walastu ahla, saya bukan ahli, tetapi karena tetap diminta ya coba-coba aja. Dimulailah 5 tahun yang lalu mengambil tempat di Az-Zainiyah 2 Prop, di Caket Kampus Profesor di Kampung Cibitung Limus Nunggal. Kalau nanti jembatan jalurnya sudah selesai, itu cuma 4 kilo dari kampus. STAI Sukabumi. Saya bawa santri dari sini 50 orang. Nuka hitung gede awakna lah. Yang sudah disebut santri kelas besar. Dimulailah sekali, 2 kali, 3 kali. Ternyata bukan hanya santri di sini, banyak ustadz-ustadz yang ikut. Hitungan banyak, lebih dari 10 gitu. Nambah lagi. Akhirnya tempat di sana ndak cukup. Kembali lagi di sini tempatnya. Tahun kemarin dimulai kurang lebih dengan santri di sini yang besar sekitar 500-an. Ternyata tahun ini juga saya tidak menduga akan banyak yang memerlukan, ya. Itu ceritanya begitu aja. Jadi enggak ada hebat-hebatan, biasa welah ala santri. Coba baca kitab sebisanya. Niatnya belajar. Saya tidak bermaksud menggurui. Saya orang bodoh. Bodoh bukan berarti tidak punya ilmu sama sekali, tetapi kurang ilmu. Ibadah saya masih jelek. Hati saya masih kotor. Jadi dalam Al-Hikam ini Pak Jejen bukan guru, tetapi teman aja, teman, ya, sharing aja. Saya husnudzon di antara hadirin banyak yang ilmunya lebih tinggi daripada saya, apalagi di bidangnya masing-masing. Apa sih tujuannya ngaji Al-Hikam? Ingin belajar ibadah. Judulnya itu ya. Bukan ingin disebut kiai hebat karena sudah ngaji hikam. Bukan. Ingin belajar ibadah. Karena ternyata ibadah itu sulit. Kalau sekedar gerakan dan bacaannya dalam sholat nggak terlalu sulit. Yang sulit apanya? Awal waktunya, berjamaahnya, khusyuknya. Ayo, siapa yang berani mengatakan mudah? Kalau gerakannya nggak sulit, bacaannya nggak terlalu sulit. Tapi istiqomah awal waktu, berjamaah di masjid. Indonesia belum berhasil. Sudah 700 tahun Islam di Indonesia belum berhasil. Kabupaten Sukabumi saja punya masjid jame kurang lebih 5.020. Mencari masjid yang subuhnya penuh seperti Jumat sulit. Mungkin di daerah Al-Mukarram sama atau beda dengan Sukabumi? Ya sama. Nah ini siapa yang berani nepuk dada? Siapa yang berani mengaku aku sudah jadi ilmuwan hebat, berhasil. Di kognitif lumayan, di pengetahuan, di ngomong oke. Tapi di pengamalan, buktinya Indonesia subur tapi belum makmur. Kaya tapi masih sengsara. Penyebab utamanya lemah takwa. Kenapa lemah takwa? Karena kalah oleh nafsu dan kalah oleh setan. Nah, ngaji hikam itu mengkaji kunci-kunci teknis melawan nafsu dan melawan setan.
Di situ. Jangan menganggap hikam kitab para wali ceuk saha. Bukan. Hikam itu kitab kumpulan hikmah-hikmah. Hikmah itu filosofi, hikmah itu pengetahuan yang mendalam tentang sesuatu. Disusun oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Pengalaman beliau di dalam mengolah diri punya pengalaman. Karena pengalamannya penting, ditulislah oleh beliau. Dibaca, difahami oleh ribuan, jutaan umat Islam di dunia, dipakai, berhasil. Ini harus diperbaiki image bahwa hikam ada hikam itu yang anti karena hikam dianggap kitab anti dunia yang mengajak umat mundur, tidak mendorong pada kemajuan. Benarkah itu Pak Jejen? Ya, jujur saya mengatakan dari kelompok kami, kelompok ulama, ada ulama yang kalau ngaji hikam pembahasannya itu jadi anti dunia, menjelek-jelekan duniawi, menjelek-jelekan kemajuan. Padahal saya buka dari 1 sampai 292 tidak ada hikmah yang menjelekkan dunia. Jadi bukan kitab hikamnya yang menjelekkan, ustadz yang membahasnya. Sabab amek aya nu beunghar tara mere wae gitu. Eta teh mimiti nama saya nyawar aja. Kiai ndak senang ada orang kaya ndak mau memberi sama dia, maka hikam ditembak-tembakeun ka si eta. Ya mohon maaf nih santri pribumi mengalah dulu ya. Silakan di luar, di belakang belum dikasih kap. Saya menduga tempat seluas ini cukup 30 kali 9 meter. Kurang deh, Prof. Kurang. Gede kan itu lah. Ya, orang masang tena we tambihan. Baik. Katanya hikam itu kitab yang sangat sulit dipahami, ceuk saha. Paneta teh pengalaman jelema. Mun pagawean malaikat diberi ku jalema bener hese pagawean jelema. Tong sok dihese-hese. Ya. Artinya walaupun tidak semuanya daruri, ada yang nadori yang perlu pakai otak ada. Ini saya rubah image di mana-mana. Di UIN Bandung, di Malaysia, di Singapura, di Thailand, image terhadap hikam. Bahkan di Malaysia ada satu negeri 9, distrik Nilai, kabupaten Nilai, muftinya melarang ngaji hikam. Gara-gara ada ustadz yang membahas hikam, menjelek-jelekan pemerintahan. Tidak ada, 292 tidak ada. Semuanya hikmah dalam hikam ini ibarat kunci satu peti. Seseorang mau bengkel mobilnya punya kunci satu peti. Ada 292 kunci. Kalau mau buka baut 12 ambil kunci 12. Membuka baut 10 ambil kunci 10. Membuka baut 22 ambil kunci 22. Pak Jajan lumayan tahu soal kunci karena bekas kenek. Jadi ini adalah manuver Kang Haji. Ketika menghadapi masalah begini pakai hikmah nomor sekian, menghadapi begini pakai hikmah nomor begini. Karena itu saya buka tidak hanya untuk ulama, yang bukan ulama pun monggo. Abdi mah teu bisa kitab gundulna Pak, gondrongna. Saya nggak bisa gondrongnya, ngadengekeun we lah. Bisa jadi nangkep yang tidak pakai kitab lebih cepat daripada yang pakai kitab. Mohon maaf nih.
Ya, jangan belah bambu. Semua berpotensi. Ya. Kita dijebak dengan kata-kata, sahapi guruana nah hikam ayeuna mah. Tiba heula ge ai kedol mah moal bisa benar. Insyaallah. Jadi buang putus asa, justru ini kunci sukses. Al-hikam adalah kunci sukses. Sukses di bidang ma'rifat, sukses di bidang ibadat, sukses di bidang ekonomi, sukses di bidang politik, sukses di bidang budaya, sukses di bidang apa dia kunci. Ya. Tuh, ya kumaha rada robah pikirannya. Dulu hikam dianggapnya ini kitab sangar. Keung nyabak negituan. Hormatnya saya hargai, tapi putus asanya perlu diperbaiki. Yo, supaya confident, percaya diri. Apakah orang seperti kita mampu memahami hikam? Kurang tarik, canwani. Mampu? Begitu. Mungkin yang teu mampu, aduh gimana? Lain tawadu, bisi tawaduk ke. Tawadu malain kitu berjuang nunya, belajar nunya. Mah diajar henteu naon henteu abdi mah teu aya pangabisa memang teu bisa. Jangan begitu. Mampu. Insyaallah. Insyaallah. Ada yang tahun kemarin ikut ada ya? Ini banyak yang ikut tahun kemarin. Yang deh cenah. Ning saya bisa jadi bisa. Bangganya itu pengersa Haji Alison saja. Ternyata sekarang sudah banyak orang yang berani membahas hikam dengan benar. Lain hikam tubruk, hikam tubruk. Sebelum saya mulai, saya ingin mendengar sekapur sirih, ya berapa menit lah dari beberapa kawan saya ini. Komentar beliau-beliau tentang pengajian hikam di sini. Antara lain saya mohon sahabat saya Bapak Profesor Dr. Nin dalam kapasitas Ketua STAI, sebab saya muridnya nih. Saya alumni S1-nya dari situ, S2-nya baru daftar. Kenapa Pak Jejen yang Ketua Umum MUI Suriah NU, perumus nasional, pembina internasional kok mau belajar? Hidup itu belajar. Orang yang ingin maju harus mau belajar. Jangan gengsi kalau belajar di mana saja. Saya mau belajar. Dididik oleh siapapun. Enak. Nah, yang kedua nanti dari Banten sudah hadir Pak Haji Tata, Ustaz Rojak. Dari Banten sudah hadir belum? Mana? Belum, masih di perjalanan, tidak apa-apa. Lalu sekelumit dari adik saya ini. Saya punya adik jadi ustadz dan pengamal tasawuf juga. Al-Mukarram Ustadz Cecep. Mewakili Sumatera nanti. Sekelumit aja ustadz. Ya, bangga saya. Sudah sering ke sini baru sekarang? Baru sekarang. Wah, umur berapa nih? 40 tahun, 46 tahun. Leluhurnya dari sini, neneknya orang sini. Seuyut dengan saya. Tapi neneknya berkelana dulu zaman baheula. 60 tahun yang lalu. Ke Singapura. Dari Singapura ke Sumatera. Bermukimlah di Tungkal di sana. Ketika saya diundang ke Palembang beberapa kali, saya sengaja ingin menemui saudara saya. 40 tahun gak ketemu. Alhamdulillah saya susul, bangga saya karena sama-sama jadi ustadz, ngurus santri, jadi mubalik juga, dan pengamal tasawuf tarekat juga sama-sama. Belum lama Syekh beliau wafat, Syekhil Haji Ali. Semoga dilimpahi rahmat oleh Allah. Al-Fatihah. Ayahanda beliau Haji Abdullah dan
kakandanya adalah kakanda apa bibi? Haji Harom lah. Bibi ya. Untuk Priangan Timur saya mohon sekelumit pangersa kasepuhan Kiai Haji Alison, sepuh saya beliau, terus terang penasehat saya. Ya, saya belajar zikir di Pangersa Abah di Suryalaya, tapi ketemu dengan sepuh-sepuh, saya mohon nasihat dari beliau-beliau. Untuk wilayah Pantura Al Mukarram Kiai Haji Toi Udin, Katib Nahdlatul Ulama sekaligus Rois Jamiah, mudir apa Rois? Mudir ya, Jamiah Halid Thoriqah Al Mutarabana, dia Kabupaten Bekasi, sohib saya beliau. Yang lain-lain nanti saya mohon untuk memberikan sekelumit komentar. Mangga Profesor kanggo ngadugikeun sekapur sirih tentang kajian hikam di Nagrog. Balik di luhur mangga. Adi dia we. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya banggakan, mohon maaf tadi disebut beliau murid saya, itu terbalik. Jadi justru saya muridnya beliau, karena memang saya mengenal beliau sejak lama, terutama kita ketemu ketika milad istilahnya ya di Suryalaya. Al Mukarram, para kiai di Pengker, para ustada, hadirin hadirat yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat taufik dan inayahnya, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka pembukaan pengajian Kitab Al-Hikam. Aduh, ternyata alhamdulillah ini banyak teman-teman. Ada ketua P3 Kabupaten Sukabumi ini, adik saya ini Pak Datep, saya panggilan. Bukan dosen di sini. Kemudian dari Cianjur ini, saya tidak sebut bendera Pak Kiai. Saya tidak sebut bendera karena memang di sini barangkali sangat ragam. Mengawali pembicaraan saya merasa terharu dengan datangnya pertama kali pengajian malam ini, dan saya memang tadinya mau datang dengan Pak Maman, mantan Bupati Sukabumi. Ternyata beliau tadi pagi nelpon saya, Prof, katanya saya tidak bisa hadir, salam kepada Pak Kiai dan kepada jamaah, karena beliau masih di Bekasi dalam rangka pengobatan. Saya katakan insyaallah, dan saya akan meluncur, karena memang saya katakan tadi bahwa saya dari awal ingin mengikuti pengajian ini. Ketika saya diminta untuk mengomentari, kebetulan saya sekolah di salah satu perguruan tinggi di Bandung, kita katakan di Unpad lah. Saya ngambil psikologi di Unpad S2, S1-nya
Saya di IAIN. Ini ketua P3 ini ngaku ke saya dosen katanya, bukan. S1 saya di IAIN Bandung, sekarang berubah menjadi UIN. Kemudian S2 saya ngambil di Unpad psikologi. Kemudian S3 saya ngambil psikologi komunikasi. Ternyata ketika saya mendengar sepintas saja ketika bicara tentang hikam, itu persis sama dengan perspektif psikologi. Persis. Oleh karena itu barangkali ketika tadi saya merenung, dan ketika minggu kemarin ya Pak Kiai, kita ketemu dengan Pak Kiai, dengan Pak Maman, minggu yang lalu ya, Jumat kemarin kita ketemu saya sengaja dengan Pak Maman datang ke sini, ternyata Pak Kiai sedang di pesantren Cimuncang, di sana sedang membangun. Nah, itulah kesuksesan beliau, dan ini perlu diikuti oleh kita semua. Sudah ada pesantren di sini, buat di pesantren lagi di sana, buat lagi pesantren di sana, buat lagi pesantren di sana, dan itu memang cita-cita saya. Ternyata saya belum kesampaian sampai hari ini. Nah, kembali kepada yang tadi, ternyata memang ketika bicara tentang kitab Al-Hikam ini, ya tadi dijelaskan oleh Pak Kiai, itu adalah merupakan kunci untuk kesuksesan. Dan semua orang, saya yakin ini ingin sukses ketika dia hidup. Dalam perspektif psikologi itu ada 3 kesuksesan. Pertama adalah niat. Ternyata dalam perspektif agama pun sama. Niat yang disebut dalam psikologi itu motivasi. Dalam bahasa agama adalah niat. Mudah-mudahan ini nanti tolong diluruskan kalau salah. Kemudian yang kedua itu adalah yang disebut dengan bekerja. Kalau hanya niat saja itu tidak mungkin akan berhasil. Nah, oleh karena itu harus berusaha, harus bekerja. Saya ini hanya sepintas karena memang banyak nanti yang angkat sambutan. Kemudian yang ketiga itu ternyata sama dengan agama-agama lain pun bicara doa. Dalam perspektif psikologi barat itu ada yang disebut dengan doa. Dalam Islam, apalagi dalam agama, semua agama itu ada yang disebut dengan doa. Nah, oleh karena itu dalam perspektif psikologi, sukses seseorang itu ada 3. Pertama adalah niat, motivasi dengan bahasa kita. Kemudian yang kedua adalah bekerja, dan tentunya yang ketiga adalah doa. Insya Allah ketika nanti kita bicara kitab Al-Hikam ini, ya, ini mungkin lu sayangnya saya Pak Kiai besok saya ada acara buka bersama di atasan saya, di atasan beliau ini, di Pak Menteri Surya Dharma Ali. Besok kebetulan saya menjabat bukan hanya ketua STAI Pak, tapi saya sehari-hari di Bandung sebagai dosen di UIN. Tapi juga kita kalau nguji ya sering lah nguji di Unpad, nguji di UPI, di UI, di mana. Nah, oleh karena itu insya Allah ini sudah 5 tahun ya Pak Kiai. Ini sudah 5 tahun pengajian ini. Pengajian hikam yang dulu atau bukan? Ya, setiap Ramadan ini ngaji kitab ini, dan insya Allah mungkin nanti saya besok ke Jakarta dan pulang lagi ke sini, saya akan mengikuti. Kemudian Pak Maman juga besok katanya mau ikut ke sini, dan memang ingin meng-sharingkan antara ilmu pengetahuan saya yang dimiliki oleh saya adalah psikologi, kemudian dengan
hikam, al-hikam. Kalau perspektif saya, al-hikam ini adalah kita belajar dulu di UIN itu yang disebut dengan tasawuf. Itu tadi kata Pak Kiai, pengertian tasawuf di masyarakat awam itu adalah miskin. Ini sepintas. Jadi hanya mencari kehidupan akhirat. Padahal ternyata dalam tasawuf modern yang ditulis oleh Hamka, tasawuf itu untuk menyeimbangkan keseimbangan. Karena memang Islam itu hidup ini selalu harus seimbang. Keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada malam, ada siang. Dan seterusnya. Itu merupakan keseimbangan. Nah, oleh karena itu ini Pak Kiai ini betul-betul saya ketika membimbing skripsinya ya, dan insya Allah sekarang beliau sudah daftar S2 Pak Yusuf ya, beliau sudah daftar. Saya kebetulan sebagai ketua STAI di Sukabumi. Kemudian beliau adalah bukan murid saya. Tapi beliau adalah kalau kuliah, kalau apa, sharing saya dengan beliau, ya. Jadi ilmunya, wah, saya salut. Dan ternyata ketika saya datang ke Pak Kiai Mujadi Syukur, ya, mantan ketua umum PBNU, beliau ini, wah, betul-betul dihargai. Nah, oleh karena itu Pak Yusuf, tidak salah Pak Yusuf datang ke Pak Kiai ini, tidak salah. Ya. Termasuk yang dari Cianjur, ini beda ya, beda partai, tapi mudah-mudahan tujuannya sama ya, insyaallah ya, makanya saya tidak berani di sini bicara tentang politik, tapi kita bicara pendidikan. Saya, anak-anak mahasiswa saya itu ternyata banyak. Ketika saya datang ke sini tadi datang ke sini itu banyak Pak Yusuf mahasiswa saya STAI di sini. Kemudian setiap akan wisuda mahasiswa saya sebanyak kemarin 780 orang itu dimasukkan ke pesantren ini. Saya masukkan di sini selama 3 hari ya Pak Kiai. Saya masukkan ke sini selama 3 hari, dan untuk tahun sekarang pun saya sudah kontrak ke beliau. Karena apa? Supaya menyerap ilmu beliau. Betul-betul ketawaduannya dan segala macamnya. Ilmunya Masya Allah. Ilmunya beliau Masya Allah. Ini sebetulnya saya banyak tulisan-tulisan barusan yang disampaikan oleh beliau, tapi karena memang ini banyak yang akan sambutannya, dan saya kan dipintanya hanya sekapur siri. Kalau sekapur siri itu dalam buku pun hanya sedikit itu, 3 kalimat, 4 kalimat kalau sekapur siri. Padahal bukunya 210 halaman misalkan, itu hanya 3 kalimat. Jadi saya juga sambutan tidak perlu banyak, tidak perlu panjang. Barangkali itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan selamat mengikuti acara ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu para Kiai Al-Mukarram nanti ketika pulang ada hasilnya. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu gayanya seorang profesor. Sekelumit tapi sangat mendasar, bahwa yang akan kita bahas itu tadi sekitar niat, amal, dan doa. Pak Bupati, Pak Haji Sukma Wijaya pun ketika sama-sama talk show di RSPD Radio Daerah sebelum Ramadan, saya bersama beliau ingin hadir pada malam ini. Katanya ada paripurna, ya, karena ada sidang paripurna plus menemani menteri apa, saya
Saya kurang jelas, yang jelas Pak Bupati walaupun dalam pembukaan sekarang tidak, mungkin di tengah, mungkin di ujung. Silahkan. Ternyata beliau sangat sibuk, tetap kami doakan. Ya. Pak Haji Maman, mantan bupati kita, itu dengan saya lebih lekat lagi karena sama-sama tahun 2002 mendeklarasikan penegakan syariah Islam Kabupaten Sukabumi. Baik, saya mohon Al-Mukarram Ustadz Cecep sebagai adik saya dan sekaligus mewakili Pulau Sumatera. Sekapur sirih Cecep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu ikabi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami oleh Bapak Kiai Haji Jajan. Sedikit sekapur sirih, kami datang jauh dari sedikit ujung Sumatera, yaitu di Provinsi Jambi, tepatnya di kota Kuala Tungkal. Kebetulan kami pertama kali datang ke pesantren ini. Namun kalau ke kampung ini kami sudah beberapa kali. Untuk pengajian alhamdulillah kami mendapat kehormatan undangan dari beliau untuk menghadiri pengajian Pasaran Al-Hikam di Pondok Pesantren Al-Zaitiyah ini. Untuk pertama kali insyaallah kami baru datang sekeluarga, ayahanda kami dan juga adik dari ayahanda kami. Insyaallah mudah-mudahan hal ini akan kami sampaikan mungkin kepada masyarakat ataupun santri-santri yang berada di kota Kuala Tungkal. Nantinya insyaallah akan kami beritahukan di tahun akan datang, mudah-mudahan banyak umur, kami bisa membawa beberapa orang lagi insyaallah. Para hadirin yang berbahagia, sekelumit kami tidak banyak menyampaikan tentang pengajian ini. Hanya saja apa yang dikatakan oleh beliau bahwasanya Al-Hikam ini adalah kitab sastra. Kitab sastra ini artinya pemahaman yang sangat perlu pencernaan, kadang-kadang perlu ada logika, kadang-kadang tidak. Kemudian kitab Al-Hikam ini biasanya juga apa yang dikatakan beliau hanya dipahami oleh kaum sufi, tidak terhadap kaum mubtadiin. Tapi marilah dengan kitab Al-Hikam ini kami mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor tadi, bahwasanya dalam tasawuf modern oleh Profesor Dr. Hamka, bahwasanya tasawuf itu bukan kita mengucilkan dari kehidupan duniawiyah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari amaliyah kita ini semuanya harus berisikan suspisme. Jadi kelakuan kita, kemudian amaliyah kita itu berdasarkan sufi. Dalam hal ini dengan demikian kitab Al-Hikam ini insyaallah kalau kita sudah kembali kepada daerah kita masing-masing, mudah-mudahan dapat kita mengamalkannya. Kemudian daripada itu sesuai dengan pesan Syekh kami yaitu almarhum Haji Ali bin Abdul Wahab adalah Syekh Mursyid dari Thariqah Abdul Qadir Jailani, yang juga di sana sangat besar pengikut-pengikut beliau sampai ke mancanegara, baik di Brunei, Malaysia, Singapura, kemudian di daerah Provinsi Jambi. Pesan beliau, ilmu yang harus kita amalkan, wajib kita tuntut, yang pertama paling sedikit adalah ilmu fikih, kemudian ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Kitab Al-Hikam ini adalah sebahagian daripada ilmu yang wajib kita tuntut selain ilmu fikih, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Nah, kitab Al-Hikam ini adalah sebagian daripada ilmu tasawuf. Mari kita mengamalkannya, mudah-mudahan insyaallah
tidak ada perbedaan antara dunia dan menuju akhirat. Kitab Al-Hikam ini adalah sebagai pembanding, sebagai manifestasi bahwasanya kehidupan sufisme itu tidak oleh kaum-kaum ulama, kaum-kaum ahli obat yang hanya menyendiri dan berzikir, tapi dalam konteks kehidupan kita setiap hari adalah konteks sufisme ataupun tasawuf. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Cecep. Bangga saya punya adik di seberang sana, ternyata sudah dalam pemahamannya. Saya juga ingin sekapur sirih dari kesepuhan sepuh kami Kiai Haji Alison, sesepuh Kota Banjar, yang juga selain tokoh agama, tokoh politik, juga tokoh sufistik. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna ba'dihi wa tarhamma ya rabbal alamin. Nama ba'du, para hadirin, Pak Cecen yang saya hormati, Bapak-bapak, terutama Pak Profesor yang saya hormati. Alhamdulillah, takdir Allah, kodar Allah menentukan saya bisa hadir di sini di dalam rangka ikut pengajian hikam. Gara-gara saya sudah berumur 75 tahun, gara-gara saya punya penyakit kanker hati, sehingga saya sadar bahwa yang menghidupkan saya itu bukan siapa-siapa, Allah. Sehingga waktu saya minta, ya Allah, kalau saya diberi umur panjang, berilah saya obat, tolong antarkan ke rumah saya. 2 bulan kemudian ada yang mengantarkan obat. Kang, kanker mah ku ieu geura. Teu pira. Ku kunir putih. Saya makan setiap hari. Satu. Nu tadina ieu ageng, sekarang sudah mulai kecil. Waktos abdi nyobi ngi bade hoyong jadi anggota DPR, barjeng teu pernah jadi. Ada pemeriksaan global kan ya di badan ini. Ternyata dari tadinya 24 cm, sekarang tinggal 10 cm. Dari situ saya mengatakan bahwa kalau aku mencintai seorang hamba, maka pendengarannya adalah pendengaranku, penglihatannya adalah penglihatanku, kalau dia bicara adalah mulutku, kalau dia menunjuk adalah tanganku, kalau dia melangkah adalah kakiku. Itu saya uji, Pak. Hadis itu saya uji. Ya Allah, saya mau ke Sukabumi, tidak punya duit. Kalau dulu zaman wali, begitu dia mau ke Jepara,
celek ada di Jepara. Begitu mau ke Banten, celek ada di Banten. Sekarang saya ke Sukabumi, begitu mau ke Sukabumi, celek ada di Sukabumi. Begitu saya lagi apa itu? Bawa tas, belum punya duit. Ya Allah, dari kana mobil teh kudu nganggo hartos. Di jalan ditanya, "Wa bade ka mana Uwa?" Saya biasa dipanggil Uwa, dan memang juga Oha. Kata saya, rek masantren ka Pajejen gitu. Jadi 200 nepi kakak Sukabumi 40.000 bolak balik 80.000 itu bari jeung dipapakeun ku angkotna Ibnu. Alhamdulillah itu dalam perjalanan anak saya dagang plastik. Pak hayang naik omset sabaraha kitu omset ayeuna sapoe paling loba ge 600 kadang-kadang 400.000 omsetna teh gitu kan we udan mah Bapak rek tahajud nyuhunkeun ka Allah. Ini saya buktikan bahwa lamun dia bicara, kalau aku menjadi seorang hamba, kalau dia bicara adalah mulutku. Begitu saya tahajud, ada datang kepada hati saya dan ditelepon, ayeuna ngaji Yasin sakali, meme subuh atau tas subuh. Lamun tas Jumaahan mere dahar kanu teu dahar ti isuk 2 orang minimal 2 orang. Dari pagi belum makan, diajak makan sama-sama di dalam satu meja. Jangan diwilah-wilah daging hayam keur uing, tempe mah keur tukang beca, ulah gitu. Ternyata Pak, begitu dia melaksanakan itu, sebulan kemudian 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Sekarang rata-rata 15 juta sehari. Bayangkan kalau misalnya 15 juta, 3% aja diambil. Kan 450.000. Untungnya sehari. Dalam sebulan itu antara 13 sampai 15 juta. Gaji naon? 15 juta sebulan. Iya kan? Dari situ dia penuhi kebutuhan indungna di Pinuhan, kebutuhan ninina di Pinuhan, kebutuhan orang yang miskin di Pinuhan. Bah, maka malah beki enak. Ya dia sehat, ya anaknya sehat. Masya Allah. Saya lihat di Antonio itu kompetensi ditambah strategi ditambah aksi kali doa sama dengan keberhasilan dengan intervensi Allah. Kompetensi ditambah strategi ditambah aksi kali doa sama dengan keberhasilan dengan strategi intervensi Allah. Berarti setiap saat Allah teh ngabimbing kepada orang yang duduk pada posisi sunnah. Lamun urang geus aya cak dina sunnah, ulah sieun pasti Allah cak kecek urang lantaran urang berusaha ngadeukeutkeun urang ka Allah.
Ternyata nu ngajauhkeun teh saur hikam. Saur atau ilah dina hikam. Nu ngajauhkeun teh anu sok mikiran hak Allah. Sekarang teh lamun tas subuh breng tehangan rezeki masing-masingnya gitu kudu liar. Ya mah kalah sare kan. Tas subuh teh ya mah liar we masing abdi ga kulantaran abdi geus teu boga pagawean geus pangsiun geus naon-naon jalan-jalan. Da kudu liar. Surah kudu liar. Di jalan teh Pak Haji canak cau, Pak Haji canak no. Didinya tah abdi ngamanana ternyata hikam itu benar. Jadi ulah dipinjeun hak Allah mah ayeuna kieu nu dagang mikiranna teh untung padahal itu hak Allah. Memberi untung itu hak Allah. Ulah dipikiran. Dalam mau dipikiran masa stres tuh setruk. Ya. Tah eta teh saur hikam teh kitu. Ulah ngarebutkeun mikiran hak Allah, pikiran we ka urang. Urang teh kudu liar lamun tas subuh teh. Ulah ngajedog we imah tuh. Da eta cenah tos tahajud, dah alasan eta mah dijieun alasanna. Da bisa atuh tas tahajud ka liar we. Liar, ai balik tuluy jam 8 tuluy molor mah teu naon. Gitu Pak. Jadi pada saat ini saya menjelang saya mati. Menjelang saya mati. Ada sebuah filsafat begini. Abdi yakin rezeki mustahil dicandak unulian. Kumargi kitu hate abdi tenang. Abdi yakin amal soleh abdi mustahil dilaksanakan kunulian. Kumagi gitu orang kedah bekerja keras untuk beramal. Abdi yakin Allah salamina ngaping ngajaring ka abdi. Kumargi gitu orang isin lamun orang ngalalakukeun maksiat. Abdi yakin malaikat Ijroil parantos ngantosan abdi. Pada nyambut nyawa abdi. Kumargi gitu. Abdi kedah milari bekal. Kamu papandak sareng Allah. Abdi kadieu teh neangan bekal. Saur Allah meme abdi tahajud heula. Cik maneh ka Sukabumi. Tepungan jajan. Dan nyebutna kitu hari Allah mah nya. Lain tepungan Kiai Haji jajan henteu. Tepungan jajan ngan pacuan maneh kudu nyiapkeun gentong eusianeun dah maneh teh bodoh. Jadi didinya urang kudu ngaji rasa jeung rumasa. Abdi ka dieu teh pajajen. Abdi teh hoyong dipasihan rasa Allah. Nu dipasihkeun ku Allah melalui pajejen karena awak abdi. Da abdi teh rumasa bodoh. Jadi ngajina rasa rumasa. Abdi resep dah ka profesor. Resepna naon? Silaturahmi macam begini cek pajejen abdi teh murid profesor. Cek persanes abdi murid pajejen. Nu begini yang dikehendaki oleh Allah tuh. Silaturahmi macam begini yang tidak menimbulkan permusuhan. Iya kan? So, pajejen guru abdi, so profesor, cek pajejen mimitina pan. Itu teh profesor teh abdi S1 teh profesor. Gitu.
macam begini. Mari kita silaturahmi teh kayak kieu. Kayak mangkene cenah cek urang ditu mah. Gitu tah. Nah sekapur sirih teh panjang-panjang teh nya. Aduh, punten pajajan punten. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih nuhun ka kasepuhan. Didinya we wa leungitna didinya caket. Anjeunna salah satu jalmi nu tos diajar neuleman rasa. Insyaallah ieu malah simkuring ge ngawartosan pangarsa para sesepuh Padalangan. Aki Haji Memet, Bahno, mung can sarumping ya. Ke para ahli rasa ti kasunaan. Dulur nu bieu diuningakeun teh sadayana ge hikam. Jadi gester itu ngaji hikam teh bilih itu haderna wa apaan eta gester. Ti profesor tadi hikam. Ti Acecep ti Sumatera hikam. Ti Wa namanya hikam. Ayeuna ti saya dua deui lah sekirang-kirangna. Kiai itu Toi Udin kuring berhasil kenging ijazah tamah tafsir Al-Jailani teh melalui jelema ieu wasilahna. Naik ka dieu gedeng cok sakapur sirih kumaha breh nama hega rek. Salah saweos gegedung pantai utara. Di dia tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sa'adatul Fadilah pangresa ajengan jazen dan seluruh para ulama, para cendekiawan, para politisi. Ternyata alhamdulillah malam 5 Ramadan kumpul di Az-Zainiyah. Jadi pertama merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kami dapat dipertemukan dengan hamba Allah yang bisa tapi merasa tidak bisa, yang pandai tapi tidak merasa pandai. Kalaupun sekapur sirih sudah disampaikan dari mulai profesor ke ajengan abdi teh sanes kiai sanes ajengan ngan seneng kumpul jeung para kiai juga ustad juga encan bukan jauh karena saya punya moto hidup ijhal hayataka muta'alliman. Saya pribadi punya moto hidup, saya akan jadikan hidup saya ila akhiril ayah, akan jadikan hidup saya untuk belajar dan belajar. Namun di antara pelajaran ada yang menuntun ke duniawi saja, ada pelajaran yang nuntun ke ekonomi saja. Ternyata di tasawuf menuntun keseluruhannya. Yang kedua, motivasi kami datang kemari insyaallah bukan sekapur sirih karena sirihnya sudah habis. Jadi abdi tinggal kapur na unggul kapur.
Yang kedua, ingin ibadah kami memiliki makna. Karena kalau konteks dengan kehidupan sehari-hari, banyak kaum muslimin yang sering dikatakan oleh beliau ngejar buah takwa, ngan pohon takwa tidak dipelihara. Bahkan sampai dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, perintah salat dari awal surat Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, tidak ada satupun perintah Allah berkata dasar fa'ila atau berkata dasar amila. Tapi di sana kenapa Allah memerintah salat teh berkata dasar aqama yuqimu iqamatan? Itulah yang menjadikan kami kepengen menjadi ibadahnya bukan ibadah yang fa'ila, bukan amila, ingin ibadah yang aqama yuqimu iqamatan. Sehingga kami datang dan mudah-mudahan akan terus datang ke Sukabumi ini, dan kita doakan Sukabumi dari mulai kami datang, yang kami anggap tasawuf itu adalah dekil, tasawuf tidak butuh dunia. Bagaimana mau pakai ibadah dan baju yang cukup bersih kalau tanpa dengan dunia? Ngan bedanya orang tasawuf teh kezuhudannya tipayun. Mudah-mudahan pengalaman yang paling terakhir ingin hidup saya bersama dengan para ulama. Kenapa kami datang ke Sukabumi dan kami sering datang ke Pondok Pesantren Surya? Ingin besok tatkala kita di padang mahsyar punya komandan ruhani yang dapat menyampaikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakapur sini teh sakedeng. Saya mohon dua lagi minimal, Kasepuhan di Cianjur hoyong komentar sebagai tokoh yang ngurus umat jutaan mang tahun-tahun, puluhan tahun. Kumaha penting hikam keur ngurus umat. Yang terakhir nanti dari adik saya DPRD Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang saya hormati, kemudian juga teman-teman kami, Profesor Pak Yusuf, kemudian kesepuhan, ibu bapak sekalian yang saya hormati. Syukur alhamdulillah bahwa pada malam hari ini saya telah mendapatkan satu anugerah, satu kehormatan yang sangat luar biasa, bahwa di makom ini saya telah dipertemukan dengan para tokoh yang memiliki latar belakang sosial, budaya, ekonomi, politik yang berbeda. Tapi ternyata bahwa melalui Kiai kita bisa menjadi satu di sini. Dan satu hal, kalau tadi kesepuhan telah bercerita dengan pengalaman yang luar biasa, saya hanya ingin menyampaikan satu bentuk pengalaman pribadi. Jadi kehadiran saya di sini kebetulan diajak oleh salah seorang alumni santri di sini, saudaraku Deden, yang tadinya ya terus terang saja saya harus jujur, datang ke tempat ini agak miris, terlebih pada kemudian saya harus dimintakan untuk bicara di depan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi syukur alhamdulillah, pas ketika saya sempat berbincang dengan Pak Kiai,
ada satu rasa, ada satu motivasi yang besar bahwa pas ketika saya ingin memulai memasuki proses belajar yang tadinya tidak cukup pede malah miris, ternyata Pak Kiai ini welcome. Pak Kiai ini telah memberikan satu motivasi besar. Jadi sejujurnya Bapak dan Ibu sekalian, bahwa saya sekarang ini di usia yang mulai memasuki 57 ini sudah mulai artinya menanggalkan beberapa aktivitas dan ingin artinya untuk memasuki satu proses belajar yang tiada lain adalah untuk bisa mendapatkan satu keriduan dari Allah, bagaimana untuk menjadi seorang hamba yang bertakwa. Dan ternyata melalui hikam ini yang tadinya saya tidak tahu entry atau masuknya dari mana, telah dibukakan pintu yang sedemikian luas, yang sedemikian artinya memberikan satu optimisme bahwa insya Allah saya bisa dan saya akan belajar Pak Kiai. Oleh karenanya majelis ini adalah merupakan satu majelis yang buat saya di awal proses belajar ini sangat memberi arti dan makna yang luar biasa. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karenanya mulai malam ini Bapak Ibu sekalian, termasuk para tokoh yang hadir di sini adalah keluarga saya. Dan dengan demikian pula besok lusa saya hadir di sini tentunya tidak lagi sebagai siapa-siapa, tapi adalah merupakan bahagian dari keluarga besar Al-Hikam ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai. Sengaja saya memohon beliau untuk bicara, berkomentar, karena terlalu lama, ratusan tahun, seakan-akan Allah itu hanya milik satu kelompok. Yang pantas jadi orang soleh cuma kaum santri, di luar santri itu pantas soleh. Seperti begitu kesannya, Prof. Ini kalau dikaji secara ilmiah, kalau dibiarkan kondisi seperti ini berbahaya. Untuk dekat dengan Allah, kudu masantren mang puluh tahun hula, kudu menguasai puluhan disiplin ilmu hula. Saya jawab, Bilal itu logojo, tukang kepruk, jago kepruknya Abu Sufyan, wali kota Mekah yang dolim. Setiap yang tidak cocok habisi. Bilal adalah orang negro, logojo dia. Ketika Ammar bin Yasir ditangkap oleh Abu Jahal, Abu Lahab, diadili oleh 3 tokoh dan yang lain-lain, keputusannya maka Ammar bin Yasir harus disiksa. Untuk menyiksa orang seperti ini dipilihlah logojo yang ganas, yaitu Bilal. Ketika Bilal sudah mengambil cemetinya, pecut yang pendek gagangnya, panjang ekornya, yang kalau kena punggung habis kulitnya. Ketika Bilal akan memukulkan cambuknya, dari mata ke mata Ammar ke Bilal tersambung nur ilahi. Gemetarlah dia, jatuhlah cambuknya, dan berteriaklah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Jahal malah, Abu Lahab marah, Abu Sufyan apalagi. Akhirnya dia disiksa. Tekung si masantren punya iman kuat seperti itu. Dicambuk, diinjak, ditelentangkan,
pasir panas, ditindih dengan batu, diinjak-injak, cukup jawabannya ahad, 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 ahad. Di mana Mas Andrena? Lain sarjana, tekungsi kuliah. Bisakah kita hari ini mencetak manusia dalam 1 detik memiliki iman seperti itu? Bukan tidak boleh belajar, belajar harus, tapi harus jelas goalnya. Untuk Islam, selain untuk pribadi, untuk perut masing-masing. Apa cuma sampai perut? Ini saya terkesan. Silakan dibuka pertemuan kita di sebelum salah Kak Ridwan nanti menyampaikan. Baik. Pada Kongres Sufi Internasional banyak pembicara, antara lain Syekh Hisham Kabani dari Amerika, Syekh Rojab dari Damaskus. Beliau menyampaikan, ini kalimat yang sangat penting dipegang oleh para pembina umat hari ini. Kita harus kembali takhrijur rijal, memproses manusia menjadi rijal, jadi ahli makrifat. Kalau takhrijul ulama sudah bisa, pesantren mengeluarkan kiai, bikin lagi pondok, jadi tukang pidato, alhamdulillah. Mengeluarkan sarjana sudah bisa, bagus, itu harus. Tetapi jangan puas di situ. Yang sulit hari ini takhrijur rijal, seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, Sunan Syarif Hidayatullah mencetak Sunan Kalijaga 1, tapi hasilnya jutaan masuk Islam. Hari ini berapa non muslim yang masuk Islam oleh mubalik-mubalik kita dengan cara yang baik. Baik, saya kira itu yang terakhir sekapur sirih dari ini para masyaikh. Ini ketua PBNU kita, Profesor Dr. Agil Siraj. Ini Syekh Rajab. Beliau ceramah 1 jam. Ini Syekh Syam Kabani. Kami di sini peserta, dan saya lah yang mengusulkan kepada Syekh Habib Lutfi. Saya katakan harusnya seluruh jamaah dan ulama NU ini menjadi pengamal tasawuf, harusnya. Baik, mangga ajengan Ridwan bade atas nami naon wae, atas nami DPRD mangga ya. Da pribados kiai anu alhamdulillah tiba heula prinsipna musuh hiji loba teuing, sobat 1000 kurang keneh, musuh hiji sobat 1000 repot, jadi kiai loba musuh batan sobat. Mangga jangan Ridwan hoyong sakapur sirih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah dina ieu kasempatan wengi kalima pribados tiasa ngadongkapan kana ieu uleman ti kersana AA. Dengan demikian pada kesempatan ini teu aya perasaan bade ngadeg di payuneun Bapak sareng Ibu sadayana, nanging kulantaran dipasihan waktos insyaallah falawargi sadayana dina ieu kesempatan simkuring nepangkeun ngahaturkeun muhun kana waktosna sebuah penghargaan yang luar biasa. Nu nomor kadua, alhamdulillah simkuring tepang sareng dosen simkuring memang laras mantena ngaulang psikologi ka peribados emut keneh
nyariosna jeung emut keneh sagala rupina alhamdulillah mantena awet ngora palawargi sadayana kitu-kitu keneh simkuring keluar tahun 83 tos ayeuna tahun 2000 hiji mangga etangkeun 2011 mangga etangkeun tos sabaraha belasan tahun tepang di sareng Bantena palawargi sadayana kitu-kitu keneh simkuring geus barentelu teu pararuguh palawargi sadayana. Salajengna hapunten nu kasuhun dina ieu kasempatan teu aya niatan bade nyanak lambang teu aya niatan bade nyanak itu sareng ieuna. Simkuring tulus ikhlas sejak bade nepangan guru simkuring. Nu kadua tulus ikhlas bade ngiringan hoyong silaturahim khusus ka guru umum ka wargi sadayana. Kalaupun tadi dinyatakan bahwa saya adalah ketua P3 yang berlambangkan Ka'bah baru beberapa bulan Pak saya di Kabupaten Sukabumi. Jadi mohon doalah semoga partai yang berasaskan Islam maupun yang bernuansa Islam maupun yang apapun bisa berkiprah untuk ijul Islam wal muslimin. Kemudian yang kedua, saya teringat dengan sebuah bahasa yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradawi. Dia menyatakan kalaupun ada sebuah perbedaan, ciptakanlah perbedaan yang variatif, jangan menciptakan perbedaan yang konfrontatif. Sosok itu ada di AA yang saya lihat. Sosok itu ada di guru kita yang saya lihat. Yang dilihat oleh beliau tidak sebuah perbedaan, tapi yang dilihat oleh beliau adalah persamaannya. Untuk itu mari kita sama-sama untuk melihat persamaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, saya belum pernah yang namanya diajar al-hikam palawargi sadayana ya. Janten peryogi pisan nudina ayeuna wengi upami telepat sababaraha dinten baris ayeuna muka tentang kitab al-hikam ngan palawargi sadayana upami telepat aya sebuah kalimat anu diungkapkeun ku Syekh Ibnu Athaillah aya anwarun udzina lahal wusul wa anwarun udzina lahal duhul. Cahaya nu diturunkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh ngan saukur nempel wungkul aya deui cahaya teh anu asup. Lan lamun jang lalaki geunahna meuning nempel meuning asup. Kahayang mah meureun urang teh meuning naon? Meuning asup. Ngan meureun aya syarat-syaratna. Lamun urang ayeuna cahaya eta hayang asup. Terus terang palawargi sadayana tihim kuring ti jalan Cagak Cibaraja Cisaat dongkap ka dieu teu aya sanes bade milarian cahaya Allah Subhanahu wa taala anu aya dina ieu kitab palawargi sadayana sanes bade milarianna naon. Ku kituna saya secara pribadi juga secara kelembagaan baik ayeuna kelembagaan partai P3 maupun kelembagaan ayeuna DPRD Kabupaten Sukabumi menyatakan apresiasi terhadap perjalanan atanapi aktivitas nusok dilakukan setiap ayeuna sasi saum di ieu pasantren. Mudah-mudahan aya berkah kangge urang sadayana. Mudah-mudahan palawargi sadayana menjadi satu mercusuar. Ketika mercusuar ini diberikan kepada kita dan kita juga bisa memberikan mercusuar kembali kepada masyarakat dan kepada publik secara umum. Eta palawargi sadayana anu ayeuna dina ieu kasempatan kacida banggana pribados, kacida bahagiana pribados dina ieu kasempatan tiasa aya di payuneun Bapak sareng Ibu sadayana. Rupina sakitu nu tiasa kasayakeun data di oge disebut ge sekapur naon teh sekapur sirih palawargi sadayana nya tadi sirihna tos seep terus kapurna tos dituliskeun ku ajengan jadi simkuring mah teu kabegana naon sakitu we palawargi sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jasa. Yuk kita mulai
yang bagi likulli syari'in fi fannin